Halo sahabat film, selamat datang di channel Singkat Film. Kali ini saya akan membahas film The Nightingale. Film ini menceritakan pembalasan dendam seorang istri, di mana suami dan anaknya harus tewas dibunuh. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebelum masuk, dan kalian yang baru bergabung di channel saya, ucapkan selamat datang dan enggak ada salahnya nih subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu enggak ketinggalan video terbaru dari channel Singkat Film. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan sosok wanita yang bernama Clara. Ia adalah seorang napi asal Irlandia, yang berusia sekitar 21 tahunan. Di sini ia mendapat jaminan kebebasan oleh seorang letnan yang bernama Hawkins dan sebagai gantinya, Clara harus bekerja siang malam sebagai pelayan, di unit tentara Inggris di bawah komando Letnan Hawkins, bersama dengan Sersan Roots. Malam itu seorang inspektur datang, dan melihat kelayakan Hawkins untuk dipromosikan sebagai kapten. Dan malam itu, Hawkins dan beserta anak buahnya, mengadakan sebuah pesta penyambutan kedatangan inspektur tersebut. Di sini, Clara ditugaskan untuk bernyanyi lagu bebas copyright, dan menghibur para tamu undangan yang hadir. Clara memiliki suara yang indah dan karena itulah ia dijuluki Nightingale yang artinya burung dengan suara merdu. Semua orang di pesta itu, sangat menikmatinya nyanyian Clara. Setelah selesai bernyanyi Hawkins memanggil Clara untuk datang ke ruangannya. Di sini Hawkins meminta Clara untuk duduk di atas pangkuannya, namun karena Clara ini wanita baik-baik, ia pun menolaknya, dan berkata bahwa masa pelayanannya pada Hawkins telah jatuh tempo semenjak 3 bulan yang lalu. Clara lalu meminta surat pembebasan kepada Hawkins. Mendengar hal ini, Hawkins pun marah dan mengatakan, untuk membebaskan Clara atau tidak adalah haknya. Lalu tanpa aba-aba Hawkins, langsung menarik Clara untuk melayani nafsu bejatnya saat itu juga. Setelah kejadian itu, Clara pun mengajak suaminya untuk pulang. Setelah Clara berbincang dengan suaminya melihat ada bekas luka di leher Clara. Oleh hal itu, ia menduga jika Clara terluka karena Hawkins. Besok paginya suami Clara menemui Hawkins untuk meminta surat rekomendasi pembebasan Clara, yang sudah lewat dari waktu seharusnya. Akan tetapi usaha suami Clara tak membuahkan hasil, karena Hawkins menolaknya dan bisa disimpulkan, Hawkins sudah mulai menyukai Clara. Malam harinya Hawkins selalu minum ciu bersama anak buahnya. Tiba-tiba suami Clara datang dalam keadaan mabuk, dan di sini, dia dengan paksa minta surat rekomendasi kepada Hawkins, untuk membebaskan Clara, namun permintaan tersebut, lagi dan lagi ditolak oleh Hawkins. Alhasil mereka pun terlibat pertarungan dan saling baku hantam. Ternyata insiden itu tak sengaja dilihat oleh inspektur, yang kebetulan datang untuk menilai kelayakan Hawkins menjadi seorang kapten. Setelah menyaksikan semua pelanggaran Hawkins, inspektur pun marah dan memutuskan Hawkins tidak layak untuk dijadikan seorang kapten. Hawkins memohon belas agar inspektur dapat berubah pikiran, dan menjadikannya seorang kapten. Melihat hal itu, inspektur memberikan syarat kepada Hawkins, di mana ke kota Launceston, untuk berbicara dengan atasannya sebelum 5 hari ke depan. Namun untuk sampai ke kota Launceston, harus melewati jalan penuh semak dan medan yang cukup memberatkan, dan ini mungkin membutuhkan waktu lebih dari 5 hari. Untuk itu, menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan bekal saat di perjalanan nanti. Namun sebelum itu, Hawkins beserta kelima anak buahnya datang ke rumah Clara, dan mencegah Clara dan suaminya yang hendak lari dari rumah itu. Karena kesal dengan suami Clara, Hawkins selalu menyuruhnya untuk meminta maaf kepadanya. Tak cukup di situ saja,
Hawkins semakin membuat geram, saat mengatakan jika ia sering kuda-kudaan dengan istrinya Clara, bahkan Hawkins semakin menjadi-jadi, di mana ia langsung tak tahan melihat istrinya dipaksa oleh Hawkins. Suami Clara langsung marah dan mengejar si Hawkins, namun naasnya, suami Clara harus menghembuskan nafas terakhir setelah ditembak oleh Hawkins, dan setelah itu, Clara pun pingsan. Esok paginya, dan betapa hancurnya hati Clara saat dia melihat suami dan anaknya harus tewas dan jasadnya telah membeku. Hal inilah yang membuat Clara benar-benar marah, dan mendendam kepada Hawkins. Clara pun mencoba untuk mengadukan kejadian itu kepada pejabat polisi militer, untuk menuliskan laporan pembunuhan itu, namun pejabat itu, justru meragukan pernyataan Clara. Karena itu, Clara untuk memutuskan untuk mengejar Hawkins dan anak buahnya. Untuk membalaskan dendamnya, Clara pun meminta bantuan kepada sahabat mendiang suaminya, untuk ikut serta dalam aksi tersebut. Namun karena beberapa alasan, sahabat suaminya tidak bisa ikut serta dalam perjalanan itu. Sahabat suaminya lalu memberikan solusi dengan menawarkan seorang pria lokal, yang sangat mengenal rute perjalanan tersebut, untuk menemani Clara. Sedikit penjelasan di mana saat itu tingkat rasisme masih lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran. Clara pun menolak tawaran itu, karena dia takut dibunuh dan dijadikan santapan malam, oleh suku aborigin tersebut. Namun sahabat suami Clara yakinkan jika Billy, warga lokal yang diajak, tidak akan melakukan semua itu. Awalnya Billy juga menolak ajakan bekerja dengan wanita kulit putih, tapi karena ia dijamin pembayaran yang sangat besar, akhirnya ia pun menyetujuinya. Di sini Clara juga berbohong kepada Billy tentang tujuan dan alasan perjalanan ini. Clara hanya mengatakan, jika ia ingin bertemu suaminya yang seorang tentara di kota Launceston, karena dia tahu alasan sebenarnya, Billy pasti tidak akan menemani Clara dalam perjalanan tersebut. Billy mengatakan. Sebelum Clara datang, Hawkins dan anak buahnya datang menemui dirinya. Namun paman Billy lah yang dipilih oleh Hawkins untuk menunjukkan jalan. Singkat cerita mereka pun mulai melakukan perjalanan panjang. Di perjalanan, Clara dan Billy selalu adu mulut, karena perbedaan warna kulit yang cukup trending di masa itu. Scene lalu berpindah di mana anak buah Hawkins, terus menculik seorang perempuan aborigin yang sedang berjalan mencari makanan di tengah hutan. Terus meminta Hawkins untuk membawa ikut serta wanita ini dalam perjalanannya, untuk dijadikan pemuas nafsu mereka. Parahnya lagi Hawkins pun menyetujuinya, akan tetapi, tiba-tiba anak buah Hawkins diserang oleh suku aborigin karena telah menculik wanita suku disebut. Penyerangan tersebut membuat salah satu anak buahnya harus tewas dan melukai kaki anak buah lainnya. Dengan cepat Hawkins menembak wanita itu dan melarikan diri, sementara anak Hawkins, yang tak bisa mengikuti Hawkins berlari ke arah yang berbeda dengan Hawkins. Tak lama kemudian, Clara dan Billy sampai di tempat penyerangan itu. Di sini Billy melihat jejak darah berceceran di tanah, lalu keluar ada Billy, mengikuti arah jejak itu dan berhasil mengejar salah satu anak buah Hawkins. Melihat itu, Clara dengan rasa dendam yang membara langsung menembak dan menusuk anak buah Hawkins. Billy yang kaget melihat kejadian itu, ingin pergi dan meninggalkan Clara sendirian. Billy mengatakan jika ia tidak ingin mendapatkan masalah karena kekuatan Clara. Namun Clara memohon kepada Billy untuk tidak meninggalkan dirinya. Ia mengatakan jika alasannya membunuh adalah untuk membalaskan dendam suami dan anaknya yang telah terbunuh. Mendengar hal itu Billy pun tak jadi meninggalkan Clara. Dan dari sinilah hubungan Clara dan Billy mulai membaik. Singkat cerita Clara dan Billy melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Billy melihat burung manggana atau bahasa gaulnya blackbird.
Billy mengatakan pada Clara jika Blackbird dapat menunjukkan arah jalan, di sisi lain paman dari Billy yang menunjukkan jalan, di sisi lain paman dari Billy yang menunjukkan jalan untuk Hawkins mengubah rute perjalanan mereka. Hal inilah yang membuat Hawkins dan anak buahnya tersesat, dan semakin jauh dari kota Loncene, namun tiba-tiba anak buah Hawkins terus menembak mati paman Billy tanpa perintah dan aba-aba dari Hawkins. Hal ini membuat Hawkins sangat marah kepada Rush, karena mereka telah kehilangan GPS manual, yaitu paman Billy sebagai petunjuk jalan mereka. Billy dan Clara akhirnya bertemu dengan Hawkins. Saat Clara akan menembak Hawkins, ia pun sempat ragu dan itu membuat Clara tertembak lebih dulu. Clara dan Billy pun melarikan diri. Di sini Billy menyuruh Clara untuk bersembunyi, namun Billy tertangkap oleh Hawkins dan anak buahnya. Hawkins pun memaksa Billy untuk mengantarkan mereka ke kota Launceston. Dan singkat cerita mereka pun sampai di jalan utama kota tersebut. Hawkins menyuruh anak buahnya untuk membunuh Billy, akan tetapi Billy berhasil melarikan diri. Karena gagal membunuh Billy, Hawkins pun marah kepada anak buahnya, lalu menembak mati anak buahnya. Scene lalu berpindah di mana Clara tersesat di dalam hutan, namun di tengah perjalanan, Clara melihat seekor blackbird. Melihat burung dia teringat akan perkataan Billy, jika burung ini adalah burung yang bisa menuntun arah jalan kita. Clara pun kini telah mengikuti Blackbird, dan sampai di jalan utama menuju kota Launceston. Akhirnya Clara bertemu kembali dengan Billy, dan mereka pun langsung menuju kota Launceston, di sini menemui Hawkins, yang tengah berada di sebuah pertemuan dengan para atasannya. Di sana Clara mempermalukan Hawkins, dengan mengatakan semua hal yang telah Hawkins perbuat, pada keluarganya. Clara pun meninggalkan Hawkins dengan rasa malu yang sangat pahit. Malamnya Billy menyerang dengan membunuh Hawkins, yang tengah kuda-kuda rumah bordil dengan sebuah lemparan yang tepat mengenai dada Hawkins, terus telah menembak Billy namun Billy tetap kuat dan juga membunuh Rush. Clara dan Billy lalu melarikan diri hingga mereka sampai di tepi pantai. Di sana mereka duduk dan bernyanyi bersama sambil memandang indahnya pantai, dan film tamat. Dan seperti bias hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, sejahat-jahatnya orang, pasti juga akan kalah. Oke, sekian dulu dari cerita kali ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa tinggalkan like dan juga komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.